Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang terdiri dari atom karbon dengan unsur lambang C dan atom hidrogen dengan unsur lambang H. Ditinjau dari ikatan antar atom karbonnya, senyawa hidrokarbon dapat digolongkan menjadi hidrokarbon jenuh atau ikatan tunggal dan hidrokarbon tidak jenuh atau ikatan rangkap, baik rangkap 2 atau rangkap 3. Kelompok hidrokarbon jenuh ada alkana dan ada sikloalkana. Sedangkan hidrokarbon tidak jenuh terdapat pada kelompok alkena, alkuna, dan alkadiena. Tetapi pada video pembelajaran kali ini kita hanya mempelajari tata nama alkana, alkena, alkuna beserta reaksi seperti reaksi adisi, substitusi, dan eliminasi. Perlu kita ketahui, pada materi tata nama senyawa hidrokarbon yang perlu sangat diingat yaitu rumus dari setiap senyawanya. Yang pertama ada alkana. Alkana adalah hidrokarbon rantai terbuka dengan semua ikatan antar atom karbonnya tunggal. Rumus alkana yaitu CnH2n tambah 2. Yang kedua ada alkena. Alkena yaitu hidrokarbon rantai terbuka mempunyai sebuah ikatan rangkap 2. Rumus alkena yaitu CnH2n. Kemudian ada alkuna. Alkuna yaitu hidrokarbon rantai terbuka mempunyai sebuah ikatan rangkap 3. Rumus alkuna yaitu CnH2n kurang 2. Tata nama alkana menjadi dasar penamaan senyawa karbon lainnya, oleh karena harus betul-betul dipahami. Namun, sebelumnya harus diketahui dahulu nama-nama alkana, setidaknya dari C1 hingga C10, dan nama-nama gugus alkil atau alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Nama senyawa alkana yang paling sederhana adalah metana, dengan rumus CH4, yang mana atom karbonnya mengikat 4 atom hidrogen. Kemudian ada etana dengan rumus C2H6, ada propana dengan rumus C3H8, ada butana dengan rumus C4H10, ada senyawa pentana dengan rumus C5H12, ada senyawa heksana dengan rumus C6H14, ada senyawa heptana dengan rumus C7H16, ada senyawa oktana dengan rumus C8H18, ada senyawa nonana dengan rumus C9H20, dan terakhir ada senyawa dekana dengan rumus C10H22. Gugus alkil sebagai cabang, yang mana gugus alkil ini dipakai jika rantai karbon memiliki cabang. Nama-nama alkilnya terdiri dari metil, etil, propil, butil, pentil atau amil, dan heksil. Aturan tata nama alkana. Yang pertama, jika rantai karbon tidak bercabang, maka nama alkananya sesuai dengan jumlah atom karbon yang diberi awalan normal atau N, seperti contoh pada senyawa di atas. Diberi nama N-heptana karena memiliki 7 atom karbon dan 16 atom hidrogen. Oleh karena itu, senyawa ini diberi nama N-heptana. Yang kedua, jika rantai karbon bercabang. Berdasarkan IUPAC, jika rantai karbonnya bercabang, ditentukan dahulu rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai atom karbon yang terpanjang. Selanjutnya, menentukan cabang alkil. Gugus alkil merupakan gugus hidrokarbon atau alkana yang kehilangan sebuah atom hidrogen. Rumus umum alkil adalah CnH2n tambah 1. Dari senyawa di samping, memiliki cabang alkil yaitu metil, yang mana rumus molekulnya yaitu CH3. Kemudian pemberian nomor atom karbon. Rantai atom karbon terpanjang diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Selanjutnya penulisan gugus alkil berdasarkan abjad, dimulai dari nomor cabang, dan nama rantai. Cabang metil dari senyawa di samping terdapat pada nomor atom karbon 3 dan 5. Karena terdapat 2 cabang metil, maka awalan nama cabang diberi kalimat di.
Untuk nama rantainya, karena terdapat 7 atom karbon, maka nama rantai tersebut ialah heptana. Maka nama akhir dari senyawa ini adalah 3,5-dimetil heptana. Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Berilah nama senyawa berikut menurut IUPAC. Yang pertama, kita harus mencari rantai induk atau rantai karbon terpanjang. Kemudian menentukan alkil. Alkil pada senyawa ini adalah metil. Kemudian memberikan nomor urut pada atom karbon induk. Terdapat 7 atom karbon, maka akhiran senyawa ini adalah heksana. Maka hasil akhir dari senyawa ini adalah 2,3-dimetil heksana. Aturan tata nama alkena. Alkena merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya. Alkena yang paling sederhana adalah etena atau etilena. Aturan tata nama alkena menurut IUPAC adalah nama alkena diturunkan dari nama alkana, yaitu dengan menggantikan akhiran ana menjadi ena. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu, yang pertama, rantai utama diambil dari rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Kedua, penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkap mendapatkan penomoran yang paling kecil. Yang ketiga, cara penulisan dan penamaan sama dengan alkena, yaitu urutan penamaannya dimulai dari nomor cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai utama. Contoh penamaan senyawa alkena di bawah ini yaitu pemberian nomor atom dimulai dari sisi sebelah kanan, karena penomoran atom pada senyawa alkena dimulai dari atom karbon dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi, nama akhir dari senyawa ini yaitu 1-pentena atau N-pentena. Selanjutnya contoh soal. Menurut IUPAC, nama senyawa ini adalah langkah pertama yaitu mencari rantai karbon yang terpanjang, kemudian memberikan nomor atom. Penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kemudian menentukan cabang alkil. Senyawa ini memiliki cabang alkil yaitu metil. Jadi nama senyawa ini menurut IUPAC adalah 2-metil-3-heptena. Tata nama alkuna. Alkuna merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 antar atom karbonnya. Alkuna diberi nama seperti nama alkena, dengan akhiran ena diganti menjadi una. Tata cara pemberian nomor ikatan dan cabang pada alkuna sama dengan tata cara pemberian nomor atom ikatan dan cabang pada alkena. Isomer alkana. Isomer adalah peristiwa suatu senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Contohnya, senyawa dengan rumus molekul C4H10 mempunyai 2 struktur yang berbeda, yaitu N-butana dan metil-propana. Pada perbedaan antara senyawa N-butana dan metil-propana adalah pada kerangka rantai atom karbonnya. Rantai N-butana tidak bercabang, sedangkan metil-propana rantainya bercabang pada atom C yang kedua. Semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, semakin banyak pula isomernya. Contoh senyawa isomer alkana lainnya yaitu pentana. Senyawa pentana memiliki struktur 5 atom C dan 12 atom H. Senyawa ini bisa berisomer menjadi senyawa 2-metil-butana, yang mana satu atom karbonnya berpindah posisi menjadi alkil yaitu berupa metil. Kemudian senyawa ini juga bisa bisomer menjadi 2,2-dimetil propana. Isomer alkena. Pada alkena dapat terjadi beberapa peristiwa isomer, yaitu isomer yang berkaitan dengan struktur rantai atom karbonnya atau isomer rantai dan isomer posisi. Kemudian isomer yang berkaitan dengan kedudukan atom atau gugus di dalam ruangan, atau disebut juga dengan isomer geometri.
Isomer alkena yang pertama yaitu isomer rantai. Isomer rantai atau isomer kerangka atom karbon yaitu peristiwa isomer yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Isomer ini dapat dikenali dengan melihat bentuk rantainya, apakah bercabang atau tidak, serta banyaknya atom karbon pada rantai utama. Contoh pada isomer ini yaitu antara 1 butena dan 2 metil 1 propena. Terjadi isomer rantai atau isomer kerangka atom karbon. Yang kedua, isomer posisi. Isomer posisi terjadi karena adanya perbedaan posisi letak cabang atau posisi letak ikatan rangkapnya. Contohnya pada senyawa C4H8, yang mana senyawa ini mempunyai struktur 1 butena, 2 butena. Yang ketiga, isomer geometri. Isomer geometri merupakan isomer yang terjadi karena perbedaan letak suatu gugus di dalam ruangan. Isomer geometri dapat terjadi jika di dalam senyawa karbon tersebut terdapat rantai karbon yang membentuk bidang dan terdapat gugus yang sama pada dua atom karbon yang berbeda. Jika gugus-gugus tersebut berada dalam suatu ruangan, disebut dengan kedudukan cis. Dan jika kedudukan gugus tersebut berbeda ruangan, maka disebut dengan kedudukan trans. Contohnya pada senyawa 2 butena dibuat dengan model molekul akan didapatkan dua kemungkinan bentuk, yaitu trans 2 butena atau cis 2 butena. Selanjutnya ada isomer alkuna. Pada alkuna tidak terdapat isomer geometri seperti alkena, tetapi hanya terdapat isomer rantai dan isomer posisi. Contohnya pada isomer pentuna. Senyawa ini memiliki 3 isomer, yaitu 1 pentuna, 2 pentuna, dan juga bisa memiliki struktur 3 metil 1 butuna. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian gugus fungsi atom atau molekul yang terikat pada atom C suatu senyawa hidrokarbon. Contohnya, reaksi antara CH4 dan Cl2. Pada reaksi ini terjadi substitusi atau pergantian salah satu gugus Cl atau Cl2 dengan salah satu hidrokarbon pada CH4, sehingga membentuk senyawa CH3Cl dan HCl. Reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap yang kemudian digantikan dengan gugus atom atau molekul lainnya. Berdasarkan pengertian ini, maka reaksi adisi hanya terjadi pada alkena dan alkuna. Contohnya yaitu 1 propena dengan asam bromida. Dalam reaksi ini terjadi pemutusan salah satu ikatan rangkap 1 propena. Selanjutnya, gugus hidrogen dari asam bromida akan menggantikan ikatan yang putus. Dalam hal ini, berdasarkan hukum aturan Markov-Mikrof, maka hidrogen akan terikat pada atom karbon yang mengandung atom hidrogen lebih banyak. Sehingga, untuk reaksi ini, gugus hidrogen pada asam bromida akan terikat pada gugus atom karbon yang pertama, yang mengandung 2 hidrogen, dan gugus atom bromida akan terikat pada atom karbon kedua karena atom tersebut hanya mengandung 1 hidrogen, sehingga hasil akhir reaksi senyawa ini adalah 2-bromopropana. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan reaksi pelepasan gugus dari suatu molekul membentuk molekul baru yang berikatan rangkap, atau kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi terjadi ketika suatu senyawa kehilangan unsur-unsur untuk membentuk ikatan pi baru, atau ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3 yang baru. Jika reaksi eliminasi terjadi pada senyawa dengan ikatan tunggal atau alkana, ini akan menghasilkan pembentukan ikatan rangkap baik alkena maupun alkuna. Contohnya, reaksi eliminasi yaitu C2H5Br. Dalam hal ini, gugus atom bromin atau Br pada atom karbon pertama dan salah satu gugus hidrogen pada atom karbon kedua lepas dari ikatan,
dan akan membentuk senyawa C2H4, yang mana senyawa ini merupakan senyawa ikatan rangkap 2, serta membentuk satu senyawa lain yaitu senyawa asam bromida atau HBr. Maka, hasil akhir dari reaksi eliminasi senyawa C2H5Br menghasilkan senyawa C2H4 dengan ikatan rangkap 2 dan satu lagi senyawa asam bromida atau HBr.